Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ripka dari kelas 213A12 dari mahasiswi Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan step-step penanganan rapat, yaitu yang pertama, perencanaan rapat, yang kedua, pelaksanaan rapat, yang ketiga, hasil rapat. Yuk simak video selanjutnya. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat dibagi menjadi dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Yang pertama, rapat formal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Yang kedua, rapat informal. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Untuk itu, hal-hal yang perlu harus diperhatikan dalam seorang sekretaris penyelenggaraan rapat yaitu: pertama, perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat. Contohnya, untuk memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Jangan ragu untuk bertanya, karena kegiatan selama ini merupakan kunci bagi langkah penyiapan rapat berikutnya. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut, utamanya dalam hal mana yang harusnya perlu atau tidak perlu diundang. Mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalannya rapat, menjadi moderator jika diperlukan, serta menjadi notulen rapat. Sehari sebelum pelaksanaan rapat, pastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat. Jika tidak bisa hadir, minta mereka dapat mewakilkannya pada orang yang kompeten terhadap masalah yang hendak dibahas. Yang ketiga, itu ada mempersiapkan ruangan. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Kalau melibatkan instansi di luar kantor, cek lagi jumlah orang yang akan hadir pada rapat yang hendak diselenggarakan karena akan mempengaruhi jumlah meja kursi yang harus disiapkan sekaligus jumlah snack atau makanan yang akan hendak disediakan. Atur pula tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut, utamanya dalam hal mana yang harusnya perlu atau tidak perlu diundang. Mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalannya rapat, menjadi moderator jika diperlukan, serta menjadi notulen rapat. Sehari sebelum pelaksanaan rapat, pastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat. Jika tidak bisa hadir, minta mereka dapat mewakilkannya pada orang yang kompeten terhadap masalah yang hendak dibahas. Yang ketiga, itu ada mempersiapkan ruangan.
Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Kalau melibatkan instansi di luar kantor, cek lagi jumlah orang yang akan hadir pada rapat yang hendak diselenggarakan karena akan mempengaruhi jumlah meja kursi yang harus disiapkan sekaligus jumlah snack atau makanan yang akan hendak disediakan. Atur pula tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Yang keempat, membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar. Yang kelima, itu ada mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu, dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang dipergunakan dalam rapat atau pertemuan dimaksud. Bahan-bahan itu dapat berupa cara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas, dan lain-lain. Yang terakhir, itu ada mempersiapkan peralatan rapat. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan dalam hal ini adalah papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector atau slide projector, LCD, tape record untuk merekam jalannya rapat jika diperlukan. Alat-alat kelengkapan menulis seperti misalnya jepit kertas, klip kertas, perforator, stapler dengan isinya, gunting, gat, cutter, peruncing, pensil, dan lain-lain. Segala sesuatu peralatan tersebut di atas harus telah dipersiapkan oleh sekretaris dan telah tersedia pada waktu rapat dimulai. Selanjutnya, ada pelaksanaan rapat yang akan dibutuhkan pada saat rapat terdiri dari yang pertama, pembukaan rapat adalah biasanya yang berisi uraian-uraian topik atau materi yang akan dibahas dalam rapat. Yang kedua, ada tata tertib rapat. Di dalam rapat kita harus memiliki dalam etika untuk penyelenggaraan rapat, yaitu yang pertama, menyelenggarakan rapat sesuai dengan prosedur dan datang dengan tepat waktu. Yang kedua, menata ruangan dengan baik. Yang ketiga, menempatkan tempat duduk dengan sesuai jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian rapat secara bebas terbatas memberikan kesempatan pada peserta untuk mengemukakan pendapat rapat secara bergantian. Yang keempat, ada mengatur waktu terdiri dari 1. Hadir dalam tepat waktu. Yang kedua, menghargai apabila adanya yang berbicara. Yang ketiga, mengikuti aturan dan tata tertib rapat. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Jika rapat selesai, maka pengambilan keputusan sudah selesai atau sah. Yang keenam, penutup rapat. Pada bagian akhir ini diberikan kesimpulan agar didengar oleh peserta, mengingatkan kembali isi pembahasan tersebut. Langkah selanjutnya, hasil rapat atau notulen seperti gambar ini.
Demikian presentasi saya. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.